Kuat ya suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya, ini yang lagi viral nih, ini seakan-akan yang viral ini sekarang ini menceritakan kebobrokan dari kepolisian kita. Yang pertama, bukan yang pertama, kok malah yang pertama, sorry. Cerita ini sebenarnya udah lama guys. Cerita ini sebenarnya udah lama, dari tahun 2016 lalu. Paling enggak, pasti kalian udah nebak kan cerita apa ini? Vina Cirebon. Jangan salah paham, karena ada dua Vina, ada dua kasus. Ada Vina Cirebon dan Vina Garut. Yang Vina Garut kita nggak usah bahas, karena yang viral sekarang adalah Vina Cirebon guys. Vina Cirebon ini meninggal pada tahun 2016 lalu. 2016 lalu, tepatnya di bulan Agustus, kalau nggak salah ya. Kalau salah dibenerin dong, nggak usah marah-marah ya. Teman-teman sahabatku semuanya, ini adalah cerita lama, namun viral lagi karena adanya yang menceritakan atau dibuatkan film guys, dibuatkan film atau movie tentang Vina ini, dan sekarang sudah ditayangkan di semua bioskop di Indonesia dan ditayangkan di bioskop Malaysia gitu guys. Cerita Vina ini gitu, judulnya itu kalau nggak salah Vina Sebelum 7 Hari gitu. Oke, gini, singkat cerita gini guys, buat kalian yang belum tahu ceritanya, Vina ini awalnya di tahun 2016 itu ketika beliau meninggal, diberitahukan bahwa oleh kepolisian itu bahwa Vina ini meninggal karena kecelakaan di jalan raya atau eksiden lah gitu ya, eksiden di jalan raya gitu, bersama pacarnya atau Pak W-nya guys, bersama Pak W-nya, karena pada waktu itu Vina ini keluar dari rumahnya bersama Pak W-nya guys. Kebetulan pacarnya ini adalah anak dari kepolisian, anak dari bapaknya pacar, gimana ya ngomongnya ya, bapaknya pacarnya Vina ini adalah polisi, lebih tepatnya polsek pada waktu itu. Nggak tahu kalau yang sekarang ya jadi apa udah. Di situ ada kejanggalan guys, karena nggak masuk akal, karena moto yang mereka tunggangi itu nggak rosak, tak ada kerusakan gitu guys. Jadi tidak ada kerusakan ke moto itu. Itulah kenapa banyak pihak itu yang curiga bahwa ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Akhirnya dicarilah fakta-fakta di lapangan, diselidikilah gitu. Jadi diselidikin oleh kepolisian, oleh bapaknya si cowoknya Vina ini, dicarilah. Akhirnya ada penangkapan kepada pembunuh si Vina ini, yaitu 8 orang. Yang semuanya itu sebenarnya 11 orang. Namun yang baru ditangkap hanya 8 orang. Dan 3 orang ini sampai sekarang belum ditangkap. Kenapa viral lagi? Karena adanya film atau movie yang ditayangkan ini di bioskop ini guys gitu. Sebenarnya bukan hanya itu yang membuat kepolisian membuat kasus ini viral lagi. Udah biasa di Indonesia itu, ketika viral baru bertindak gitu guys. Ketika tidak ada yang viral, ya diam-diam aja sampai 8 tahun nggak ada cerita gitu kan, nggak ada perkembangan apapun. Mereka seakan-akan kesulitan mencari pembunuhnya ini. Apa iya gitu ya? Apa iya gitu? Di negeriku ini seakan-akan ketika orang susah, ketika orang yang tidak punya, tidak
tidak mempunyai jabatan apapun, terasa sulit untuk menempuh jalur hukum. Tetapi bagi mereka yang punya uang, mereka yang punya jabatan, seakan gampang membeli hukum. Apakah ini yang disebut negara maju? Apakah ini yang disebut negara hukum? Wahai penguasa, ingat dong, jangan hanya bagi kawan-kawan kalian aja yang dilindungi. Bukankah rakyat harus diayomi? Teman-teman sahabatku semuanya, ini ada videonya guys. Oke, ini dia Mulai guys. akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke, masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, Oke. motor pun nggak ada lecet, nggak ada. Motor nggak rusak, Nggak rusak, HP korban HP juga tidak nggak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Kecelakaan tunggal. Nah, ini nih perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah anggapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh, itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama Bapaknya almarhum juga polisi. polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu Di Polres di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Oke, terus Terus dikasih apa? Itu. Itu bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus Terus saya kasih bukti-bukti itu, nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap. banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak membenarkan Belum pasti Iya. gitu. Masih dicari tahu kebenarannya kalau yang pelaku itu. Dari ibu apa himbauan ke polisi? Kuatin suaranya. Ya. Jadi Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Derat, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Oke. Sepertinya di Indonesia ini sudah terbiasa menunggu viral dulu baru dicari siapa pelakunya. Padahal ini kasus sudah 8 tahun. Polisi sendiri di beberapa media mengatakan bahwa mereka mengatakan kesulitan mencari 3 pelaku ini. Padahal kawan-kawan dari 3 pelaku ini sudah tertangkap 8 orang. Saya tidak yakin, kami tidak yakin bahwa yang 8 orang ini, yang 8 orang yang sudah tertangkap ini, saya tidak yakin bahwa mereka tidak kenal dengan yang 3 orang yang sedang dicari ini. Saya tidak yakin. Karena waktu itu terjadinya pembunuhan itu, mereka itu adalah satu grup, satu geng, satu kumpulan. Jadi satu kumpulan geng motor, satu kumpulan apa kalau di sini ya, pemotor lah gitu, pemoto. Mereka ini satu kumpulan, jadi gak mungkin mereka itu gak saling kenal. Rasanya di luar akal, di luar pikiran lah kalau ada satu kumpulan itu yang gak kenal. Apalagi dengan namanya, dengan wajahnya, dengan sosial medianya. Apalagi sekarang sudah mod dari 2016 dulu, ada Facebook, ada WhatsApp, ada semuanya ada. Rasanya itu gak mungkin. Ayo, tim cyber Polri ini kemana? Kan ada kita punya tim cyber. Kenapa nggak
cross check balik tuh percakapan-percakapan mereka di sosial media. Tim cyber pasti bisa menangani semuanya ini. Bener guys. Ada apa sebenarnya dengan kepolisian kita? Sudah beberapa kasus yang menyangkut pautkan kepolisian, yang ada dalang, yang ada orang dalamnya yang di kepolisian, pasti susah dicari. Ada apa dengan kepolisian kita ini? Yang ini, kasus Vina ini, yang meninggal bersama Vina, yaitu pacarnya Vina atau Pak W-nya Vina, ini adalah anak dari polisi, anak dari polsek gitu, anak dari kepolisian, anak polisi lah gitu guys. Pacarnya Vina ini anak dari polisi. Dan diduga 3 orang yang belum ditemukan ini, yang belum ditangkap ini, diduga itu anak dari polisi juga. Salah satunya adalah anak dari polisi juga. Jadi ada dugaan, ini ada dugaan karangan cerita, sengaja dibuat cerita ini agar 3 orang ini nggak bisa ditangkap. Itu mungkin ada oknum-oknum yang sengaja menutupi atau menutup rapat identitas dari 3 orang ini. Hampir semua pengamat mengatakan seperti itu. Hampir semua orang mengatakan seperti itu. Gitu. Banyak kejanggalan tentang cerita Vina ini. Banyak kejanggalan. Ini menunjukkan bahwa kebobrokan dari kepolisian kita. Nunggu viral, baru ada penyelidikan, baru ada gerak untuk penangkapan, baru ada gerak untuk menyelesaikan kasus. Saya rasa 8 tahun guys. Rasanya banyak cerita dan banyak saksi-saksi yang sudah lupa dengan kejadian itu. Bahkan mungkin seandainya Vina ini bangun dan hidup kembali, mungkin sudah lupa dengan siapa yang membunuhnya. Karena sudah 8 tahun guys, terlalu lama. 8 tahun 2016 guys. Coba bayangin. Aduh, banyak kasus sebenarnya di Indonesia ini yang seperti ini gitu. Ketika berurusan dengan Polri, ketika ada oknum kepolisian atau orang dalamnya yang melakukan kejahatan, itu pasti sulit untuk dicari siapa yang salah. Pasti sulit. Itu sudah di Indonesia seperti itu. Coba yang membunuh atau berbuat jahat itu orang yang biasa-biasa seperti kami. Wah, cepet guys. Cepet banget. Mungkin gak nunggu 1 hari sudah ketangkap tuh. Bener. Coba yang punya duit, coba yang punya jabatan, yang punya segalanya gitu, punya uang, punya itu, punya yang buat jahat, yang punya uang, yang buat jahat, yang ini. Waduh, jangan harap ditangkap deh. Ditangkap paling enggak karena viral aja. Bener, kalau sudah viral baru ditangkap. Itu sudah terbiasa di Indonesia. Apa ya, seperti udah mendarah daging lah gitu. Masih bilang polisi kita, polisi apalah terbaik lah apa. Aduh, banyak kasus seperti ini. Bukan hanya kasus Vina, banyak kasus-kasus seperti ini guys. Terbengkalai. Kalian pernah udah denger kan cerita ini, kasus Sambo? Kasus Sambo itu yang tembak-menembak katanya itu. Waduh. Dari situ kalian udah paham kan? Dan bukan hanya itu guys. Sebenarnya ada beberapa kasus guys. Ada banyak kasus sebenarnya yang hilang begitu saja. Ketika korbannya orang yang miskin dan yang berbuat jahat itu orang kaya, susah banget untuk mencari keadilan. Tetapi ketika orang susah yang berbuat jahat kepada orang kaya atau orang punya jabatan, nggak sampai 1 hari bisa tertangkap itu kalau di Indonesia. Subhanallah. Oke lah guys, terima kasih buat semuanya. Cukup sekian. Nanti gue ceritain lagi guys, karena
perkembangan dari cerita Vina ini guys. Ini anakku sudah bangun guys. Dia sudah bising. Aduh, nggak apa-apa lah. Tapi mudah-mudahan pelaku-pelaku dari pembunuhan Vina ini mudah-mudahan cepat tertangkap, mudah-mudahan cepat terselesaikan, dan kepolisian mudah-mudahan dilindungi oleh Allah agar cepat bisa dapat hidayah dan bisa membuka hatinya untuk membuka tabir siapa yang membunuh Vina ini dan membunuh pacarnya Vina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat keluarga semuanya, keluarganya Vina, kami turut berbelasungkawa dan mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesabaran dan ketabahan agar Allah selalu memberikan kekuatan kalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.